Selamat datang di Malas Baca. Hari ini kita membahas Rise of the King, yang bercerita tentang pemuda yang terbangun dari roh ilahi. Tetapi semua orang tak mempercayainya. Sejak saat itu dia melampaui batasnya dan mencapai kekuatan yang tak terbayangkan. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah akademi bela diri Feisu, terlihat para murid tengah berdiskusi dengan murid-murid lainnya. Kemudian terdengar teriakan seseorang yang mengatakan, "Siolang, cepat keluar. Beraninya kau menggoda pacar kakakku. Kau harus meminta maaf dan membayar kompensasi kepada keluargaku." Ucap Zantian penuh amarah. Mengetahui hal itu, Siolang datang dan menghampirinya. "Aku sudah memberitahumu berkali-kali, aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Bu Sioman," jawab Siolang dengan tegas. "Aku tak percaya dengan omong kosongmu. Cepat katakan dan beri penjelasan padaku. Jika tidak, aku akan menghajarmu," ucap Zantian dengan nada membentak. "Kau ingin mendengar penjelasanku? Aku akan menjelaskan ini pada ibumu," jawab Siolang dengan kesal. "Berilah dia sedikit pelajaran," perintah Siolang pada kudanya. Cukup satu serudukan membuat Zantian terpental. "Kurang ajar. Beraninya kau menyerangku? Pergilah ke hutan setelah pulang sekolah jika kau berani," ucap Zantian menantang Siolang. "Aku tak takut sedikit pun denganmu. Tunggu saja kedatanganku," jawab Siolang sambil mengacungkan jari tengahnya. Siolang benar-benar pemberani, padahal ilmu bela dirinya masih berada di tingkat warrior, tapi dia berani melawan tantangan Zantian, ucap salah seorang murid. Singkat cerita, mereka berdua pun telah bertemu di sebuah hutan. Terlihat juga para murid yang datang untuk menyaksikan pertarungan mereka. Kemudian Bu Sioman datang dan membuat mereka semua terkejut. "Tidak ada yang boleh menyaksikan pertarungan ini. Cepat pergi atau aku akan menghajar kalian semua," ucap Bu Sioman kepada para murid. Para murid pun segera pergi dengan perasaan kecewa. Kini pertarungan mereka pun akan berlangsung, di mana terlihat Zantian yang memamerkan pedangnya. "Ini adalah pedang Zanhong yang terbuat dari metal beku, dan tajamnya cukup untuk menghabisimu," ucap Zantian dengan jumawa. Namun mereka akhirnya bersepakat jika pertarungan akan dilakukan dengan tangan kosong. "Baiklah, kita akan bertarung dengan jujur dan adil," kata Zantian. "Strength Defense Ability Power 999. Sial, rupanya kau menggunakan cheat. Kau bilang ini pertarungan yang adil," ucap Siolang dengan kesal. "Satu pukulan setara 20 harimau. Kau hanya warrior rendah dan tak mungkin bisa mengalahkanku," ucap Zantian dengan jumawa. Zantian bersiap melepaskan pukulannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan berhasil menghindar dan berbalik menyerang dengan sekali pukulan dan berhasil membuat Zantian terpental. "Jika ini sebuah pertandingan, kau seharusnya langsung menyerang, bukannya banyak bicara," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. "Pukulan itu 2 kali lipat dari kekuatanku, bagaimana bisa dia melakukannya?" kata Zantian keheranan. "Semua yang kuinginkan adalah berkultivasi dengan tenang dan tidak ingin mencari masalah. Tapi jika kau masih menggangguku, aku akan menghabisi seluruh keluargamu," ucap Xiaoyan sambil menancapkan belatinya tepat di depan Zantian. Terlihat seseorang datang untuk mengawasi mereka. Zantian berdiri dan berkata, "Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah, dan aku akan menghancurkanmu di lain waktu," kata Zantian mengancamnya dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. "Mungkinkah dia adalah orang yang menyelamatkanku, tapi punggungnya sangat mirip," ucap perempuan tersebut sambil mengamati Xiaoyan. Cerita berlanjut saat Siolang tengah bertarung melawan Juan tingkat best, dan lawannya adalah seekor serigala putih, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah menghabisi satu sama lain. Terlihat serigala putih itu telah bersiap menerkamnya, akan tetapi Siolang tidak gentar dan terlihat sangat percaya diri. Serigala itu melompat menyerangnya, dan pertarungan pun dimulai.
Terdengar sorak-sorai penonton yang menyaksikan pertarungan tersebut. Terlihat juga Nonaya yang mengamati pertarungan mereka. "Pria itu sangat cocok untuk seleramu, Nona," ucap sang pelayan. "Pemuda tingkat warrior pemula melawan Juan tingkat best. Dia pasti tak akan mampu mengalahkan serigala itu," ucap Nona yang meremehkan Siolang. "Mungkin saja tidak, Nona," jawab sang pelayan sambil tertawa. "Jika Siolang berhasil mengalahkan serigala itu, beri dia kesempatan di tempat tidur utamaku," ucap Nonaya kepada pelayannya. Di sisi lain, pertarungan yang sangat sengit itu berhasil dimenangkan oleh Siolang dan membuat semua penonton sangat takjub melihat kekuatan yang dimiliki oleh Siolang. Mereka bersorak dan memberinya gelar Lone Wolf kepada Siolang. Sementara itu Nonaya masih tak percaya karena Siolang berhasil mengalahkan serigala itu. "Bawa dia kemari sekarang," perintah Nonaya kepada pengawalnya. "Master Lone Wolf, Nonaya memanggilmu," ucap sang pengawal kepada Siolang. "Baiklah, aku akan segera menemuinya," jawab Siolang. "Jika aku tak mampu menahan godaan seorang janda, maka aku tak pantas berdiri di atas langit," ucap Siolang dalam hatinya. Kini sampailah Siolang tepat di depan kamar Nona Liu ya. "Lone Wolf, apa kau berani masuk ke dalam?" ucap Nona Liu yang menggodanya. Siolang pun hanya tersenyum kecil. "Ayo cepat masuk, Lone Wolf," kata Nona Liu yang terus menggoda Siolang. Siolang terlihat sangat gugup ketika Nona Liu ya telah bersiap di ranjangnya dan dengan pakaian yang membuatnya salah fokus. "Tidak ada pria yang bisa kabur dariku," ucap Nonaya dalam hatinya. "Ayo cepat kemari, aku akan membuatmu enak," ucap Nona Liu yang terus membujuk Siolang. Akan tetapi Siolang tak tergoda dengan rayuan Nona Liu ya. Ia bahkan segera mengambil kain untuk mengikat Nona Liu. "Jadi ini Nona Liu yang terkenal di tempat tidur. Ini terlihat sangat mudah," ucap Siolang dengan bangga. Siolang pun segera bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian di malam hari Siolang pun telah sampai di rumahnya dan terlihat bibinya telah menunggunya dengan cemas. "Maaf telah membuat bibi sangat khawatir," ucap Siolang pada bibinya. "Aku sudah mendengar pertarunganmu dengan Zantian dan aku tak ingin kau melakukannya lagi," ucap sang bibi menasehatinya. "Aku mendengar di akademi akan diadakan kompetisi dan 3 peringkat teratas akan mendapatkan pil bulu pionik sebagai hadiahnya. Aku ingin mendapatkannya supaya bisa mengobati kaki bibi," ucap Siolang pada bibinya. "Sudah cepat, sebaiknya kau beristirahat dan tak usah memikirkan hal itu," perintah sang bibi pada Siolang. Demikian pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan di chapter berikutnya. Terima kasih.